Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Andini dengan NIM C1C0200066. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyusunan laporan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan dan saran dalam mata kuliah metodologi penelitian. Nah, langsung saja ke materi yang pertama. Sebelum kita memasuki cara penyusunannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai laporan penelitian itu sendiri. Jadi laporan penelitian ini merupakan suatu media atau dokumen untuk komunikasi antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama pembaca yang ditargetkan atau yang berkepentingan dengan penelitian yang telah dilakukan. Adapun beberapa penulis mengemukakan bahwa unsur dari laporan penelitian ini yaitu terdapat dari judul tulisan, lalu abstrak, pendahuluan, bahan dan metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan, saran, serta daftar pustaka. Baiklah, selanjutnya. Nah, adapun aturan dalam penulisan laporan penelitian sebagai pegangan dalam penulisan laporan, maka terdapat beberapa pokok penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu penulis sebaiknya menghindari penggunaan kata-kata serupa secara berulang-ulang. Yang kedua, arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Yang ketiga, harus ada pemisahan antara teori dengan hasil penelitian lapangan. Yang keempat, penulis sebaiknya menghindari penggunaan bahasa yang kelais atau kurang bermakna, di mana penulis menggunakan bahasa yang sederhana dan tata bahasa yang baku. Dan yang terakhir, penulis sebaiknya tidak berbelit-belit dalam memberikan pembahasan. Selanjutnya, nah, hasil penelitian. Jadi bagian hasil penelitian ini harus meringkas mengenai data-data yang diperoleh dari temuan hasil penelitian tanpa mendiskusikan atau menginterpretasikan arti dan implikasinya. Jadi bagian ini harus disajikan secara singkat, jelas, sederhana, lalu dapat dilengkapi dengan tabel maupun gambar, grafik yang menarik dan mudah dipahami. Selain itu juga harus menjelaskan mengenai self-explanatory atau artinya pembaca dapat memahami tanpa harus membaca penjelasan naratifnya. Selanjutnya, nah, yaitu ada pembahasan. Jadi bagian ini harus memuat mengenai interpretasi atas temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori dan pemahaman yang ada hingga saat penelitian dilakukan. Oleh karena itu, diskusi dan pembagian pembahasan ini merupakan bagian yang sulit disusun karena sebelumnya mahasiswa harus memperoleh informasi mengenai semua hasil dan analisis statistik serta informasi dari hasil temuan penelitian tersebut atau penelitian terdahulu sebagai bahan pembanding. Jadi pembahasan ini harus banyak membandingkan persamaan maupun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian terdahulu yang mempunyai topik yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi secara keseluruhan banyak kurang lebihnya itu 50% referensi tercantum dalam bagian diskusi atau pembahasan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Jadi bagian ini merupakan bagian simpulan yang harus ringkas dan penuh makna, sehingga harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa hasil penting dari penelitian tersebut, dan tentunya harus bisa menjawab tujuan dari penelitian. Selain itu, simpulan ini harus mengandung informasi bahwa penulis telah membuktikan hipotesis yang telah dibuat peneliti sebelumnya, di mana simpulan ini biasanya juga disertai dengan saran atau rekomendasi operasional yang berkembang dari temuan penelitian tersebut, baik itu bagi objek yang diteliti maupun bagi peneliti selanjutnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.